Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Sa'diyah Septiani, NPM 206900007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bakteri Streptococcus thermophilus. Bakteri Streptococcus thermophilus atau dapat disebut dengan Streptococcus salivarius sub. Streptococcus thermophilus termasuk dalam bakteri anaerob yang tidak membutuhkan oksigen dan masuk dari kelompok Viridans. Bertujuan untuk mengubah zat gula dalam susu laktosa menjadi asam laktat. Karakteristik dari bakteri Streptococcus thermophilus: berbentuk sel bulat atau elips, memiliki diameter 0,7 hingga 0,9 mm, dapat tumbuh dalam pH 6,8 dengan suhu 37 derajat Celcius, tumbuh berpasangan hingga berbentuk rantai pendek, bukan termasuk dalam bakteri patogen. Kemudian klasifikasi dari bakteri Streptococcus thermophilus. Domain Bacteria, Kingdom Eubacteria, Phylum Firmicutes, Ordo Lactobacillus, Family Streptococcaceae, Genus Streptococcus, Spesies Streptococcus thermophilus. Eubacteria atau sering kita sebut dengan bakteri merupakan salah satu bakteri prokariotik. Metabolisme dari Streptococcus thermophilus. Di sini glukosa akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian akan menghasilkan asam laktat. Karena Streptococcus merupakan bakteri yang hitofermentatif, sehingga hanya menghasilkan asam laktat, bukan etanol. Selanjutnya ada perkembangbiakan dari Streptococcus thermophilus. Terdapat pembelahan biner. Fase pertama merupakan bagian dari sitoplasma yang akan terbelah oleh bagian-bagian sekat yang mengalami pertumbuhan secara tegak lurus. Kemudian ada fase kedua, merupakan proses di mana tumbuhnya bagian-bagian sekat yang diikuti oleh bagian-bagian dinding yang melintang. Kemudian ada fase ketiga, akan terbentuk dua bagian sel baru yang mempunyai sifat identik dengan induknya. Peran dari Streptococcus thermophilus pada pembuatan yogurt, menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat dari respirasi serta menghasilkan senyawa nitrogen dari hidrolisis protein susu, mengubah protein kompleks susu menjadi protein sederhana, lalu menghasilkan enzim untuk membentuk asam laktat, kemudian menguraikan gula menjadi gula sederhana dan dapat menguraikan karbohidrat. Cara pengendalian dari Streptococcus thermophilus. Pertama, terdapat starter. Starter ini bertujuan untuk menghindari kegagalan dan dapat mempercepat proses fermentasi. Penggunaan starter berpengaruh pada kualitas yang dihasilkan. Kemudian ada pasteurisasi. Pasteurisasi ini bertujuan untuk membunuh mikroba patogen dan mikroba pembusuk. Selain itu, bertujuan untuk mendenaturasi protein susu dengan mengubah protein susu dan mengubah struktur proteinnya, sehingga akan meningkatkan gelasi dan kepadatan. Suhu dan waktu. Suhu optimum sekitar 35 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Semakin rendah suhu yang digunakan akan semakin lama waktu. Semakin tinggi akan semakin cepat proses pasteurisasi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.